Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nurul Atiyah dengan stambuk 083202000004 kelas C3 Prodi Agribisnis. Alhamdulillah saya telah mewawancarai dua narasumber, yaitu dari kalangan petani dan penyuluh pertanian. Baik, yang pertama narasumber dari kalangan petani. Pada tanggal 26 November 2021, lokasi Biraeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan, saya telah mendapat satu narasumber dari kalangan petani. Adapun identitas responden yaitu namanya Bapak Haji Hairudin, umurnya 60 tahun, pendidikan formalnya S1, tanggungan keluarga 3 orang, pengalaman berusaha tani 10 tahun, pekerjaan sampingannya tidak ada karena ia merupakan pensiunan PNS. Adapun sarana pendukung yang dimiliki Bapak yaitu cangkul, parang, motor. Sedangkan gudang dan lantai jemur menurut Bapak itu milik per kelompok tani, di mana di desa mereka dikelompok-kelompokkan dalam satu kelompok memiliki gudang dan lantai jemur. Adapun pupuk yang digunakan ada dua, yaitu urea dan SP36 dengan harga untuk urea harganya 135.000 per kilogram dan SP36 300.000 per kilogram. Adapun pestisida yang digunakan tidak menentu, tergantung banyak sedikitnya hama. Sedangkan upah tenaga kerja menurut Bapak Hairudin, upah untuk pengolahan lahan sebesar 300.000 dan penanaman sebesar 600.000. Adapun pemeliharaan dikelola atau diurus oleh Bapak sendiri, sedangkan untuk biaya pajak lahan sebesar 10.000 per are. Menurut Bapak, pendapatan sebagai petani dalam semusim tidak menentu, disesuaikan dengan hasil panennya tersebut. Adapun beberapa pertanyaan yang saya lontarkan kepada Bapak Haji Hairudin yaitu tentang pernahkah beliau mendengar teknologi sistem tanam legowo, dan menurutnya ia pernah mendengarnya pada tahun 2020 atau tahun lalu dari petani lain. Tetapi menurut beliau kurang tertarik dengan sistem tanam legowo tersebut. Bapak juga tidak pernah mengikuti penyuluhan pertanian karena menurutnya tidak pernah menerima panggilan atau mendapat informasi tentang penyuluhan pertanian tersebut. Adapun masalah-masalah yang pernah dihadapi Bapak Haji Hairudin saat berusaha tani yaitu yang pertama, sulitnya mendapat bibit dikarenakan sebenarnya petani mendapat subsidi, tapi dikarenakan ada pihak tertentu sehingga terkadang adanya penimbunan yang membuat susahnya ditemukan benih atau bibit. Yang kedua, masalahnya terdapat pada curah hujan, cuaca, apalagi di daerah Pangkep curah hujan sangat tinggi yang bisa membuatkan lahan kebanjiran. Dan masalah yang ketiga yaitu mengenai hama yang terkadang menyerang tanaman. Dan yang terakhir, harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yaitu yang pertama, lebih ke para petani yang telah mengikuti penyuluhan, yaitu agar ilmu yang mereka dapatkan dari kegiatan penyuluhan pertanian agar kiranya dapat dikembangkan atau diajarkan kembali kepada rekan-rekan sesama petani agar ilmu tersebut bisa menjadi salah satu pendobrak keberhasilan pertanian. Kedua, harapannya untuk para
pemerintah atau instansi dalam kegiatan penyuluhan pertanian agar kiranya lebih memperhatikan lagi ke daerah-daerah pelosok atau desa-desa agar para petani atau mereka-mereka yang ada di sana bisa menerima atau mengikuti kegiatan penyuluhan. Adapun narasumber yang kedua yaitu dari kalangan penyuluh pertanian. Pada tanggal 29 November 2021, saya telah mendapat satu narasumber dari Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep. Adapun identitas penyuluh pertanian yaitu namanya Bapak Andi Faisal, umurnya 54 tahun, pendidikan formal S2 Agribisnis, jumlah tanggungan keluarga 4, pendapatan pokok per bulan 6.700.000, pendapatan sampingan atau bulanan tidak ada. Kursus atau pelatihan yang pernah diikuti diklat ahli. Adapun nama kursus atau pelatihan yang pernah diikuti yang lainnya yaitu TORA, lamanya 7 tahun, pelaksanaan RKPSDM. Adapun manfaat kursus atau pelatihan kegiatan CSA. Adapun beberapa pertanyaan yang saya berikan atau saya tanyakan kepada beliau yaitu persiapan-persiapan apa saja yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan. Yaitu menurut Bapak harus mempersiapkan dan mengetahui materi serta metode-metode apa saja yang digunakan. Setelah itu membuat lembar LPM. Lembar LPM yaitu lembar persiapan menyuluh yang berisi tentang uraian, waktu, keterangan kegiatan, dan pokok-pokok yang akan dibahas nanti saat melakukan penyuluhan. Yang kedua, materi yang Bapak Andi Faisal gunakan dalam 6 bulan terakhir ini yaitu pupuk organik, tanam jajar legowo, kalender tanam, dan pestisida nabati. Adapun metode yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan pertanian kepada petani yaitu metode pelatihan, praktek, dan kunjungan. Alasannya agar lebih efektif. Kemudian, apakah menggunakan alat peraga saat melakukan kegiatan penyuluhan? Menurut Bapak, ia menggunakannya. Alasannya agar petani lebih memahami. Kemudian Bapak Andi Faisal juga menggunakan jadwal kunjungan kepada para petani sebelum melakukan penyuluhan pertanian. Adapun tempat penyuluhan pertanian yang biasa Bapak Andi Faisal ikuti yaitu di BPP, Sekretariat Poktan, dan lahan sawah langsung. Menurut Bapak, sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan itu sangat baik, antusias, dan ramah. Kesan-kesan yang dikemukakan selama menjadi penyuluhan yaitu saling membagi, saling mengabdi, memberikan yang terbaik untuk para petani. Apakah mengalami kesulitan? Menurut Bapak Andi Faisal, tidak ada kesulitan karena para petani ingin belajar dan menerima materi-materi yang diajarkan dengan baik. Dan pertanyaan terakhir untuk Bapak Andi Faisal, apakah penyuluhan pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang? Menurut Bapak, jelas sangat dibutuhkan karena di Indonesia masih ada dan rakyatnya masih ada petani